Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulaifa. Saya dari kelas 11 TKJC SMKN 2 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul komunikasi audio video. Yang pertama ada pengertian komunikasi audio video. Komunikasi audio-video adalah proses penyampaian atau penerimaan informasi antara dua atau lebih alat komunikasi, device dalam bentuk suara dan gambar atau visual. Yang B adalah sistem analog dan sistem digital. Yang pertama ada sistem analog. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data atau sinyal. Yang kedua, sistem digital. Digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya diubah secara ekstrim atau naik atau turun secara drastis. Walaupun di mata kita sinyal tersebut terlihat kontinu atau analog, namun sebenarnya nilai tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun tidak kontinu atau digital. Yang C ada pengertian dan perbedaan NTSC, PAL, dan SECAM. Yang pertama ada pengertian NTSC, PAL, dan SECAM. NTSC dinamai National Television System Commit adalah sistem televisi analog yang digunakan di sebagian besar Amerika, Burma, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Filipina, dan beberapa negara Pulau Pasifik dan wilayah. Standar NTSC pertama dikembangkan pada tahun 1941 dan tidak memiliki ketentuan untuk warna. Yang kedua, PAL. PAL singkatan dari Flash Alternating Line adalah sistem lain untuk TV analog berwarna yang juga digunakan pada DVD player dan Blu-ray. Sistem ini banyak diadopsi di Eropa, Australia, beberapa negara Asia, termasuk Afrika dan Amerika Selatan. Didesain pada 1950-an di Jerman, yang digadang-gadang akan mengatasi kelemahan pada sistem NTSC, termasuk ketidakstabilan sinyal dalam kondisi tertentu. Cuaca buruk misalnya. Lalu ada SECAM. Selain dari dua itu, ada juga satu sistem lain yang disebut SECAM yang merupakan akronim dari Sequential Color Memory dalam bahasa Prancis. Sistem SECAM sendiri juga jadi standar TV Prancis yang secara resmi diperkenalkan pada 1967 dan proses pengembangan sendiri baru dimulai setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1956. Lalu yang kedua ada perbedaan antara NTSC, PAL, dan SECAM. Yang pertama, NTSC menggunakan refresh rate 60 Hz sedangkan PAL dan SECAM menggunakan 50 Hz. NTSC memiliki 525 baris sementara PAL dan SECAM menggunakan 625 baris. NTSC membutuhkan kontrol warna sedangkan PAL dan SECAM tidak. NTSC dan PAL menggunakan CAM sementara SECAM menggunakan FM. NTSC dan PAL mengirimkan warna merah dan biru bersamaan, sementara SECAM mengirimnya secara bergantian. Lalu yang D ada video teks dan video IV. Video teks merupakan istilah yang dibuat ITU untuk menjelaskan peralatan TV yang digunakan untuk menampilkan data berbasis komputer, baik dikirimkan lewat telepon atau lewat kanal pemancar. Komponen video teks yaitu gambar, teks, audio, telepon, dan kanal pemancar. Yang kedua ada video IV. Video IV merupakan video yang dilewatkan melalui IV. Pada saat video IV dipancarkan pada publik, terdapat 3 kategori, yaitu dapat melalui satelit, melalui kabel, dan melalui IP atau format radio analog. Kategori pertama yaitu memancarkan video dari satu sumber ke berbagai tujuan. Pemancar kategori ini terjadwal.
Sedangkan pemancaran lewat IP multicast kepada pengguna jaringan bisa secara langsung atau rekaman. Kategori kedua yaitu video berdasarkan permintaan. Misalnya hanya ada satu pengguna yang ingin melihat transmisi file video yang disimpan dalam IP unicast. Video ini biasanya telah direkam sebelumnya dan disimpan di server. Kategori ketiga adalah sebuah konferensi video interaktif yang bisa berlangsung antara dua atau lebih pengguna. Kategori ini adalah tipe video yang kompleks dan dibutuhkan baik transmisi IP unicast bahkan di beberapa kasus multicast tergantung skenario-nya masing-masing. Lalu yang ada video out, video RAM, dan video IV. Yang pertama ada video out. Video out adalah sebuah fitur yang ada pada perangkat keras yang bisa menghubungkan kamera ke video invert pada televisi atau monitor dan menampilkan citra digital di layar video. Yang kedua, video RAM. Video RAM atau biasa disingkat dengan VRAM adalah tipe spesial dari DRAM yang memungkinkan akses direct high-speed memori melalui sirkuit video. Ketiga ada video IV. Sama seperti tadi, video IV adalah sebuah video yang dilewatkan melalui IV. Pada saat video IV dipancarkan pada publik, terdapat 3 kategori, yaitu dapat melalui satelit, melalui kabel, dan melalui IV atau format radio analog. Kategorinya yang pertama, yaitu memancarkan video dari satu sumber ke berbagai tujuan. Kategori kedua yaitu video berdasarkan permintaan. Kategori kedua yaitu video berdasarkan permintaan. Misalnya hanya ada satu pengguna yang ingin melihat transmisi file yang disimpan dalam IP unicast. Yang ketiga adalah sebuah konferensi video interaktif yang bisa berlangsung antara 2 atau lebih pengguna. Kategori ini adalah tipe video yang kompleks dan dibutuhkan baik transmisi IP, unicast, bahkan di beberapa kasus multicast tergantung skenario-nya masing-masing. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.